yang dikatakan orang yang bangkrut, orang yang rugi, kebaikannya diambil habis oleh orang-orang yang pernah dizolimi, kemudian kejelekannya orang-orang yang pernah dizolimi ini akan diberikan kepada orang yang menzolimi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pemirsa LDI TV yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, akan membahas orang yang muflis atau orang yang bangkrut di akhirat, orang yang tidak punya amal ibadah sama sekali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna mal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kamu apa yang dimaksud orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu? Kemudian para sahabatnya menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalahu wa la mata'." Bahwa orang yang bangkrut, orang yang rugi, menurut pengertian di kalangan kami adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya mata uang, orang yang tidak punya kekayaan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamati bi sholatihi wa siyamihi wa zakatihi." Bahwa yang dikatakan orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang dari umatku Nabi yang besok akan datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Orang ini pernah mengerjakan beberapa sholat sunnah, mungkin pernah mengerjakan sholat di Masjid Nabawi, yang mana satu sholatan di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 sholatan selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Mungkin juga pernah mengerjakan sholat di Masjid Quba, yang mana satu sholatan di Masjid Quba ini pahalanya seperti orang yang mengerjakan umroh. Kemudian mungkin juga pernah mengerjakan sholat di Masjidil Haram. Satu sholatan di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholatan selain Masjidil Haram. Kemudian orang ini juga datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya. Juga datang pada hari kiamat dengan membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Akan tetapi waktu di dunianya dulu, ternyata orang ini suka mencela kepada orang lain. Wa qadzafa hadza,
Kemudian juga pernah menuduh zina kepada orang lain. Orang lain dituduh berbuat zina, kemudian wa akala mala hadza. Orang ini juga makan hartanya orang lain tanpa izin yang punya atau mencuri. Wa safakat damahada, dan orang ini juga mengalirkan darahnya orang lain, membunuh orang seenaknya sendiri, orang tanpa salah langsung dibunuh. Wa dzaraba hadza, dan orang ini memukul kepada orang lain. Orang lain dipukul, saudaranya, temannya dipukul, tahu-tahu pingsan. Ditanya, kenapa orang ini kok sampai pingsan, saudaramu sampai pingsan? Jawabannya, ini tadi kan cuman saya pukul pakai sarung. Loh, pakai sarung kok sampai bisa pingsan, kenapa? Iya, memang dalam sarung ada linggisnya, ada batunya. Wah, aneh ini. Kemudian faya qaudu faya qatassu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang dianiaya ini datang kepada orang yang menganiaya. Ketika itu orang yang menganiaya sedang duduk sendirian. Kemudian ketika kebaikannya orang yang menganiaya ini diambil habis oleh orang-orang yang pernah dizolimi, kemudian kejelekannya orang-orang yang pernah dizolimi ini akan diberikan kepada orang yang menzolimi itu. Fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqtaso ma'alaihi minal khotoya ukhidha min khotoyahum faturiha alaihi thumma turiha pinnar. Kemudian setelah habis kebaikannya, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini di dalam hadis Tirmidzi disebutkan seperti itu. Maka para saudara pemirsa LDI TV yang dimuliakan oleh Allah, kita supaya bergaul dengan siapa saja dengan akhlakul karimah, dengan budi yang luhur, luhuring budi karena Allah. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.